Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jayagusuma Dwisya Putra, NIM 6101419103. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan energi. Yang pertama yaitu melalui kreatin fosfat, glikolisis anaerobik, dan glikolisis aerobik. Sistem energi. Dalam beraktivitas, manusia harus mengontraksikan ototnya untuk bisa bergerak. Dalam kontraksi otot tersebut diperlukan energi yaitu ATP. Dari mana sih ATP berasal? Yang pertama, ATP CP, yaitu proses metabolisme anaerobik yang tidak memerlukan oksigen tetapi memerlukan asam laktat. Setelah ATP yang ada di dalam otot habis, kita menggunakan bahan selanjutnya yaitu kreatin fosfat. Kreatin fosfat sendiri dihidrolisis menjadi C plus P plus energi oleh enzim kreatin fosfat kinasa. Energi ini yang akan diubah menjadi ATP yang kemudian dipakai untuk kontraksi otot. Fase aerob dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif. Di sini asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan koenzim A dan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Yang kedua, ada siklus Krebs. Asetil koenzim A akan berubah menjadi oksalosetat dan berubah menjadi sitrat. Sitrat akan berubah menjadi isositrat dan menghasilkan NADH sehingga akan menjadi alfa ketoglutamat dan menghasilkan NADH dan ATP. Alfa ketoglamat akan berubah menjadi suksinat menghasilkan NADH dan akhirnya berubah menjadi fumirat. Pada atlet pelari sprint, pada 2-5 detik pertama dia akan menggunakan ATP di otot. Lalu 8-10 detik setelahnya ia akan menggunakan kreatin fosfat. Yang kedua, anaerob, yaitu metabolisme yang tidak memerlukan oksigen di dalamnya, yaitu dalam proses glikolisis. Glikolisis sendiri dibagi menjadi 2, yang membutuhkan ATP dan yang menghasilkan ATP. Yang ketiga, setelah melewati siklus anaerob, tubuh otomatis menuju mekanisme aerob, yaitu suatu metabolisme di mana ia membutuhkan energi di dalamnya. Fumirat akan berubah menjadi malat dan menghasilkan NADH. Malat akan berubah menjadi oksalasetat. Yang terakhir ada transport elektron. Bahan dari transport elektron adalah 10 NADH dan 2 FADH, menghasilkan 34 ATP dan H2O. Perkenalkan, nama saya Irena Zahra Widiasari, NIM 6101419104. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan energi, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Yang pertama, dekarboksilasi oksidatif. Senyawa dari tahapan glikolisis akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi reduksi atau redoks dengan O2 sebagai penerima elektronnya. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Oleh karena itu, tahapan ini disebut juga sebagai tahapan sambungan atau junction antara glikolisis dengan siklus Krebs. Pada tahapan ini, asam pirufat atau 3 atom C hasil glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A atau 2 atom C di dalam mitokondria. Hasil akhir dari tahapan ini adalah asetil koenzim A, CO2, dan 2 NADH. Berikut adalah skema dari proses dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat terjadi di mitokondria. Molekul asetil-CoA ini nantinya akan masuk dalam Krebs untuk menghasilkan NADH, ATP, FADH2, dan CO2. Ada 8 tahap reaksi dalam siklus Krebs yang berputar
berputar-putar sehingga dinamakan suatu siklus. Tahap-tahap pada siklus Krebs adalah sebagai berikut. Yang pertama, asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wahyu Azhari, NIM 6101419105. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan dari respirasi aerob yang terakhir, yaitu rantai transport elektron. Tahapan akhir dari respirasi aerob adalah rantai transport elektron atau disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Transport elektron ini terjadi pada krista mitokondria atau pada bagian membran dalam dari mitokondria. Pada rantai transport elektron ini terjadi pengubahan NADH yang berasal dari glikolisis dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs, serta FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs menjadi NAD, FAD, air, dan juga ATP. Maka rantai transport elektron ini dalam kondisi aerob, karena oksigen berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan juga FADH2 akan diubah menjadi elektron dan juga proton. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh aseptor yang terdiri dari NAD, FAD, ubiquinon, dan juga protein sitokrom. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Pada glikolisis 2 NADH menghasilkan 2 molekul NADH. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul NADH, dan siklus Krebs menghasilkan 6 molekul NADH dan 2 FADH. 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP. 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan pada rantai transport elektron ini yaitu 34 ATP plus hasil lainnya yaitu berupa air atau H2O. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang rantai transport elektron pada krista mitokondria. Dan selanjutnya ATP akan digunakan untuk kegiatan sel atau aktivitas pada organisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agassi Trikusuma dari Rombel PJKRB NIM 6101419106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan energi dari lemak dan protein. Yang pertama dari lemak, atau bisa dinamakan metabolisme lemak. Yang pertama, makanan besar dihancurkan di gumpalan, ataupun lemak dihancurkan di gumpalan oleh garam empedu dan menjadi molekul lemak atau asam lemak, dan diuraikan oleh lipase menjadi molekul gliserol dan
menjadi proses diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan. Dan akhirnya dibawa ke darah, ke jaringan, terjadi hidrolisis, di mana jadi hidrolisis dan dikeluarkan menjadi energi. Yang kedua yaitu protein, proses katabolisme protein. Yang pertama, asam amino menjadi asam keto dan masuk ke proses glikolisis. Ada 3 proses, yaitu glukosa ke gliserol dan dibawa ke pirufat, terus menjadi asetil CoA dan menjadi siklus Krebs, terus keluar ke rantai transport elektron dan menjadi energi. Energi merupakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa energi mungkin badan kita bisa lemas, karena energi merupakan suatu untuk beraktivitas dalam keseharian. Terima kasih. Tadi merupakan penjelasan dari saya dan kelompok saya. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.